Selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan hal temuan kami di lapangan bahwa di daerah Kecamatan Mayong ada lagi pabrik baru, itu PT Formusa yang sebelah kanan jalan gitu, dan PT TBZ. Cukup besar meskipun tidak sebesar pabrik-pabrik yang lain. Yang menjadi persoalan adalah bahwa pabrik tersebut sudah berdiri, bangunannya sudah berdiri, sudah ready, tetapi dokumen lingkungan dari pabrik tersebut belum ada sampai hari ini. Artinya mereka sudah menyalahi ketentuan yang berlaku, ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, bahwa sebelum dokumen lingkungan itu terbit, pemprakarsa tidak boleh melakukan kegiatan. Ini penting dan itu ketentuannya jelas di sana. Kemudian ada lagi sungai itu ditutup atau dialihfungsikan menjadi jalan. Sungai ditutup, dijadikan jalan di pabrik tersebut. Ada lagi temuan sesuai informasi, lahan di kawasan tersebut sedang dalam masalah atau sengketa atau apalah sebutannya, karena tanah seluas 23 hektar atau berapa hektar tepatnya saya belum tahu, itu sudah dibeli oleh PT lain tapi kemudian disewakan di dua pabrik, di antara termasuk di dua pabrik tersebut. Tetapi ketika pengajuan dokumen lingkungan, lahan tersebut atau tanah tersebut masih milik warga. Nah, ini yang tidak jelas, karena akhirnya tidak jelas, maka satu, tidak terbitnya dokumen lingkungan atau izin lingkungan karena satu, pemprakarsa sudah melakukan kegiatan yang luar biasa hingga selesai pembangunan pabriknya. Kemudian yang kedua adalah status kepemilikan tanah tidak jelas. Ini dua hal ini penting sekali dan ini harus diperjelas. Kemudian diperjelas juga bagaimana sih penentuan zona kota megapolitan, kota metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil, sampai pada rural atau pedesaan. Ini harus diperjelas mekanismenya apa. Nah, bagaimana? Ini harus jelas. Yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya, mekanismenya apa? Pakai mekanisme apa untuk menentukan itu? Indikasinya apa? Indikatornya apa sehingga itu bisa ditentukan, oh ini ruler. Karena ini sangat berkaitan dengan ketentuan dokumen lingkungan. Misalkan kalau itu megapolitan, kota megapolitan 5 hektar untuk bangunan itu harus sudah wajib menggunakan dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian metropolitan 10 hektar, kota besar 15 hektar, pokoknya sampai rural itu atau pedesaan 30 hektar baru wajib AMDAL. Jadi ini yang harus diperjelas, dipertegas, karena kalau tidak
ini kan nanti akan menjadi tanda tanya besar. Suatu contoh misalkan pabrik sepatu Parkland World Indonesia di Pelang Mayong itu berada di pinggir jalan raya, jalan nasional atau jalan provinsi, itu yang jelas jalan besar antara jalur Jepara Kudus, jalur utama Jepara Kudus. Di pinggir jalan itu dia berada di zona rural, sehingga 30 hektar baru wajib AMDA. Nah, dampaknya adalah ketika penentuan ini tidak detail, tidak jelas, dampaknya adalah ini kan berpengaruh pada arus lalu lintas, keluar masuknya karyawan dan sebagainya akan sangat berpengaruh, dan ini penting sekali untuk jalur utama tersebut, sehingga sampai pada AMDAL lalinnya juga harus jelas. Tapi nggak tahu sampai hari ini kayak bagaimana. Terkait dengan beberapa hal tersebut, saya sekedar menyarankan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara harus tegas dalam mengambil tindakan sesuai ketentuan regulasi yang ada. Kalau memang ketentuannya bahwa sebelum dokumen lingkungan itu terbit dan pemrakarsa tidak boleh melakukan kegiatan, ya jangan dilakukan kegiatan. Sebelum ada kejelasan penguasaan lahan, ya jangan diizinkan. Tetapi ada beberapa pabrik yang penguasaan lahannya tidak jelas, sudah terbit izinnya. Ini terkait dengan indikasi pengemplangan pajak seperti yang saya sampaikan beberapa tahun lalu. PT PWI misalkan, selama 2 tahun pajak tanah PBB, pajak bumi dan bangunan, itu masih atas nama perorangan. Jadi tupi pajak dari perorangan pemilik lahan sebelumnya itu dikumpulkan oleh pabrik lalu perusahaan, kemudian dibayar oleh mereka, oleh perusahaan, sehingga selisih angka pajaknya itu sangat luar biasa. Ini merugikan pemerintah daerah Jepara. Nah, ini wajib hukumnya pemerintah harus peka, harus paham betul. Jangan asal saja investasi masuk seneng kebungahan kayak begitu. Jangan. Investasi boleh, kita tidak anti investasi, tetapi monggo pemerintah daerah benar-benar jeli dalam melihat dampaknya bagaimana, prosedurnya harus dilakukan dengan baik. DPPKAD juga harus jeli bagaimana menentukan objek khusus, objek pajak khusus. Harus jeli. Kalau tidak jeli, kita akan dimainkan oleh investor itu sendiri, termasuk yang di PWI yang katanya payback. Sampai hari ini saya juga belum tahu payback benar atau tidak. Kalau memang sudah dilakukan payback tentang pajak yang dikemplang beberapa tahun lalu, apa buktinya, kemana duitnya? Ini harus ada pertanggungjawaban secara fisik, wujud, kemudian pertanggungjawaban secara moral dan pertanggungjawaban yang lain. Ini penting, ini demi Jepara. Nah, jadi jangan mentang-mentang ada kepenangan kemudian seenaknya dewe begitu. Yuk kita sama-sama lah ya. Harapan kami kalian yang hidup, makan, minum, nafas dari Jepara, kuatkan Jepara. Dan kalian yang digaji oleh masyarakat Jepara, saya tidak digaji, saya masih baik hati, saya masih mau menyarankan hal-hal baik agar kalian terselamatkan dari hal-hal yang picik hanya karena kepentingan perut pribadi. Ini penting sekali. Kemudian OPD terkait sebagai representasi pemerintah Kabupaten Jepara juga harus berani bertanggung jawab secara tegas tentang apa yang sudah dilakukan. Ayo kita kaji semuanya, jangan egois, jangan mentang-mentang jadi orang
pejabat kabupaten kemudian sudah merasa paling benar, paling hebat, paling pinter. Tidak ada, itu tidak ada. Kebetulan saja kalian tuh punya kemenangan. Secara otak, secara rasa belum tentu kalian lebih hebat. Yuk kita sama-sama sharing apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, ini penting sekali. Parahnya lagi adalah penutupan sungai. Nah ini sungai yang dialihfungsikan, ditutup menjadi jalan, ini pasti ada sesuatu, ada konspirasi minimal pihak-pihak terkait lah, ya antara Prakarsa terutama dengan, nah ini desa tahu mestinya, pemerintah desa mesti tahu kenapa tentang proses pengalihan fungsi sungai itu. Nah itulah kira-kira ya, kita harus benar-benar perfect untuk menghadapi investor. Jangan gagap, gugup, kagetan. Wah, ada investor baru, wah, gugup, gagap, kemudian apapun dilakukan. Terutama di proses perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan. Ini harus benar-benar hati-hati. Kalau tidak, Jepara akan segera lunas masa hidupnya. Sekian, terima kasih. Salam akal sehat.